Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Putu Sintawati dengan NIM 240250502047. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Bidang Kesehatan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Medis. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang kesehatan. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan mulai memanfaatkan teknologi modern agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan berkualitas. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah artificial intelligence. AI mampu membantu dokter dalam menganalisis data pasien, membaca hasil pemeriksaan laboratorium, CT scan, MRI, dan ronsen secara lebih cepat dibandingkan cara manual. Namun demikian, penggunaan AI juga memiliki beberapa tantangan seperti keamanan data pasien, biaya implementasi yang tinggi, serta perlunya tenaga ahli yang mampu mengoperasikan teknologi tersebut. Oleh karena itu, pemanfaatan AI harus dilakukan secara bijaksana agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Rumusan masalah. Dalam makalah ini terdapat 4 rumusan masalah yang akan dibahas. Pertama, mengenai pengertian artificial intelligence. Pada bagian ini akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan AI serta bagaimana cara kerjanya. 2. Penerapan AI dalam bidang kesehatan. Pada bagian ini akan dijelaskan contoh penggunaan AI di rumah sakit maupun pelayanan kesehatan. 3. Manfaat AI dalam meningkatkan kualitas pelayanan medis. 4. Berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan AI di bidang kesehatan. Melalui keempat rumusan masalah tersebut, pembahasan makalah menjadi lebih terarah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai artificial intelligence dan penerapannya dalam bidang kesehatan. Selain itu, makalah ini juga bertujuan menjelaskan manfaat AI dalam meningkatkan kualitas pelayanan medis, seperti mempercepat proses diagnosis penyakit, meningkatkan akurasi hasil pemeriksaan, serta membantu tenaga medis dalam mengambil keputusan. Tujuan lainnya adalah mengetahui berbagai tantangan dalam penggunaan AI, sehingga teknologi ini dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan keamanan data pasien dan etika profesi tenaga kesehatan. Pengertian Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence atau yang biasa disingkat AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Tugas tersebut meliputi belajar dari pengalaman, mengenali pola, memahami bahasa, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia. AI bekerja dengan memanfaatkan algoritma dan data dalam jumlah besar. Semakin banyak data yang dipelajari, maka semakin baik pula kemampuan AI dalam memberikan hasil yang akurat. Oleh karena itu, AI banyak digunakan untuk membantu manusia menyelesaikan pekerjaan secara lebih cepat, efisien, dan tepat. Tujuan utama AI bukan untuk menggantikan manusia, tetapi untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan analisis data yang kompleks atau berulang. Dalam bidang kesehatan,
AI menjadi alat bantu bagi dokter dan tenaga medis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Sejarah singkat Artificial Intelligence. Artificial Intelligence pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan komputer bernama John McCarthy pada tahun 1956 dalam konferensi di Dartmouth College, Amerika Serikat. Pada saat itu, para peneliti mulai mengembangkan sistem komputer yang mampu meniru cara berpikir manusia. Perkembangan AI sempat mengalami kemajuan yang lambat karena keterbatasan teknologi komputer. Namun, dengan berkembangnya internet, meningkatnya kapasitas komputer, dan tersedianya data dalam jumlah besar, AI berkembang sangat pesat. Saat ini, AI telah diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, industri, transportasi, pertanian, keuangan, dan kesehatan. Cara kerja Artificial Intelligence. Cara kerja Artificial Intelligence dimulai dengan mengumpulkan data. Data tersebut dapat berupa gambar, suara, teks, maupun angka yang diperoleh dari berbagai sumber. Setelah data terkumpul, AI mempelajari pola-pola yang terdapat di dalam data tersebut menggunakan teknik machine learning atau pembelajaran mesin. Dari proses pembelajaran tersebut, AI dapat mengenali hubungan antara satu data dengan data lainnya. Selanjutnya, AI melakukan analisis terhadap data yang telah dipelajari. Berdasarkan hasil analisis tersebut, AI dapat memberikan prediksi, rekomendasi, atau membantu mengambil keputusan. Sebagai contoh, dalam bidang kesehatan, AI mempelajari ribuan gambar hasil CT scan pasien. Setelah memahami pola penyakit tertentu, AI dapat membantu dokter mendeteksi adanya kelainan pada pasien dengan lebih cepat dan akurat. Komponen Artificial Intelligence. Artificial Intelligence terdiri dari beberapa komponen penting. Komponen pertama adalah machine learning, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa harus diprogram secara rinci untuk setiap tugas. Komponen kedua adalah deep learning, yaitu pengembangan dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Teknologi ini sangat baik dalam mengenali gambar, suara, dan pola yang kompleks. Komponen ketiga adalah Natural Language Processing atau NLP. Teknologi ini memungkinkan komputer memahami bahasa manusia, baik dalam bentuk tulisan maupun suara. Contohnya adalah Google Translate. Komponen terakhir adalah Computer Vision, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer mengenali objek pada gambar atau video. Dalam bidang kesehatan, Computer Vision digunakan untuk membaca hasil ronsen, CT scan, MRI, serta mendeteksi penyakit melalui citra medis. Jenis-jenis Artificial Intelligence. Artificial Intelligence dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan tingkat kemampuannya. Pertama, Artificial Narrow Intelligence atau ANI. AI jenis ini hanya mampu melakukan satu tugas tertentu sesuai dengan program yang diberikan. Hampir semua AI yang kita gunakan saat ini termasuk dalam kategori ANI seperti ChatGPT, Google Translate, dan Google Assistant.
2. Artificial General Intelligence atau AGI. AI ini dirancang agar memiliki kemampuan berpikir seperti manusia. AGI diharapkan mampu menyelesaikan berbagai macam pekerjaan dan belajar secara mandiri. Namun, hingga saat ini, AGI masih dalam tahap penelitian dan belum diterapkan secara luas. 3. Artificial Superintelligence atau ASI. ASI merupakan konsep AI yang memiliki tingkat kecerdasan melebihi manusia dalam berbagai bidang teknologi. Teknologi ini masih bersifat teoretis dan belum menjadi kenyataan. Namun, para ilmuwan harus melakukan penelitian mengenai kemungkinan perkembangan AI ini di masa depan. AI dalam diagnosis penyakit. Salah satu penerapan AI yang paling banyak digunakan adalah dalam proses diagnosis penyakit. AI mampu menganalisis hasil pemeriksaan seperti CT scan, MRI, dan ronsen dengan sangat cepat. Sistem AI membandingkan gambar pasien dengan jutaan data yang telah dipelajari sebelumnya, sehingga dapat mengenali pola penyakit tertentu. Sebagai contoh, AI dapat membantu mendeteksi kanker paru-paru, kanker payudara, penyakit jantung, diabetes, hingga gangguan pada otak. Keunggulan AI adalah mampu memberikan hasil analisis dalam waktu yang singkat, sehingga dokter dapat segera menentukan tindakan medis yang diperlukan. Walaupun AI memiliki tingkat akurasi yang tinggi, hasil analisis tetap harus diperiksa kembali oleh dokter agar diagnosis yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi pasien. AI dalam robot bedah. Selain membantu proses diagnosis, artificial intelligence juga digunakan dalam teknologi robot bedah. Robot bedah merupakan alat yang membantu dokter melakukan operasi dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Robot ini dikendalikan oleh dokter sehingga setiap gerakan dapat dilakukan dengan lebih presisi. Penggunaan robot bedah memiliki beberapa manfaat, antara lain mengurangi resiko kesalahan selama operasi, memperkecil ukuran luka operasi, mengurangi pendarahan, mempercepat proses penyembuhan pasien, dan meningkatkan keberhasilan tindakan medis. Namun, penggunaan robot bedah masih memiliki kendala, yaitu biaya yang cukup tinggi serta membutuhkan tenaga medis yang memiliki pelatihan khusus dalam mengoperasikan teknologi tersebut. AI dalam pengembangan obat. Selain membantu dalam diagnosis penyakit, artificial intelligence juga berperan penting dalam proses pengembangan obat dan vaksin. Sebelum sebuah obat dipasarkan, para peneliti harus melakukan berbagai tahapan penelitian yang membutuhkan waktu bertahun-tahun serta biaya yang sangat besar. Dengan bantuan AI, proses tersebut dapat dipercepat. AI mampu menganalisis jutaan data mengenai struktur senyawa kimia, karakteristik penyakit, serta hasil penelitian sebelumnya. Dari hasil analisis tersebut, AI dapat memberikan rekomendasi mengenai senyawa yang berpotensi menjadi obat baru. Contoh penerapan AI terlihat pada penelitian obat untuk penyakit kanker, diabetes, dan berbagai penyakit menular. Saat pandemi COVID-19,
AI juga dimanfaatkan untuk membantu para peneliti menganalisis data virus dan mempercepat proses pengembangan vaksin. Walaupun AI dapat mempercepat penelitian, hasil yang diperoleh tetap harus diuji melalui uji laboratorium dan uji klinis agar keamanan serta efektivitas obat benar-benar terjamin sebelum digunakan oleh masyarakat. AI dalam telemedicine. Telemedicine adalah layanan kesehatan yang memungkinkan pasien berkonsultasi dengan tenaga medis tanpa harus datang langsung ke rumah sakit atau klinik. Dalam layanan ini, artificial intelligence memiliki peran yang sangat penting. AI dapat digunakan untuk mengembangkan chatbot kesehatan yang mampu menjawab pertanyaan dasar dari pasien mengenai gejala penyakit, memberikan informasi kesehatan, serta mengarahkan pasien untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Selain itu, AI juga dapat memantau kondisi pasien secara real-time melalui perangkat kesehatan digital, seperti alat pengukur tekanan darah, kadar gula darah, atau detak jantung. Data tersebut dikirim secara otomatis kepada tenaga medis sehingga kondisi pasien dapat dipantau dari jarak jauh. Manfaat artificial intelligence dalam bidang kesehatan. Artificial intelligence memberikan berbagai manfaat bagi dunia kesehatan. Salah satu manfaat yang paling utama adalah membantu mempercepat proses diagnosis penyakit. Dengan kemampuan menganalisis data dalam jumlah besar, AI dapat memberikan hasil analisis dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan proses manual. Selain itu, AI juga meningkatkan tingkat akurasi diagnosis penyakit karena mampu mengenali pola penyakit berdasarkan data yang telah dipelajari. Hal ini membantu dokter dalam menentukan tindakan medis yang lebih tepat. Manfaat lainnya adalah meningkatkan efisiensi kerja tenaga medis. AI dapat membantu mengelola rekam medis elektronik, menyusun jadwal pasien, serta mengolah data administrasi rumah sakit sehingga tenaga medis memiliki lebih banyak waktu untuk memberikan pelayanan kepada pasien. AI juga membantu mengurangi human error atau kesalahan manusia yang dapat terjadi akibat kelelahan atau banyaknya jumlah pasien yang harus ditangani. Namun demikian, AI tetap berfungsi sebagai alat bantu dan tidak menggantikan peran dokter dalam mengambil keputusan medis. Tantangan artificial intelligence dalam bidang kesehatan. Walaupun memberikan banyak manfaat, penggunaan artificial intelligence dalam bidang kesehatan juga menghadapi berbagai tantangan. Pertama, keamanan data pasien. Data kesehatan merupakan informasi yang sangat penting dan bersifat pribadi, sehingga harus dilindungi dari penyalahgunaan maupun kecerobohan. 2. Biaya implementasi. Pengembangan sistem AI memerlukan perangkat komputer yang canggih, perangkat lunak khusus, serta biaya pemeliharaan yang cukup besar. Hal ini menjadi kendala bagi beberapa rumah sakit, terutama yang memiliki sumber daya terbatas. 3. Kebutuhan akan tenaga ahli. Penggunaan AI memerlukan dokter, tenaga kesehatan, dan teknisi yang memahami cara kerja teknologi tersebut agar dapat digunakan secara optimal. Selain itu, terdapat tantangan dari sisi etika, misalnya siapa yang bertanggung jawab apabila AI memberikan hasil analisis yang salah. Oleh karena itu, penggunaan AI harus tetap mengikuti aturan,
standar medis, dan etika profesi. Dampak artificial intelligence dalam bidang kesehatan. Dampak positif AI adalah meningkatkan kualitas pelayanan medis. Dengan AI, proses diagnosis penyakit menjadi lebih cepat sehingga pasien dapat segera memperoleh penanganan yang tepat. AI juga membantu dokter dalam menganalisis data pasien sehingga keputusan medis dapat dilakukan secara lebih akurat. Selain itu, AI mampu meningkatkan efisiensi kerja rumah sakit. Berbagai pekerjaan administrasi seperti pengelolaan rekam medis dan penjadwalan pasien dapat dilakukan secara optimal. Hal ini membuat tenaga kesehatan memiliki lebih banyak waktu untuk fokus memberikan pelayanan kepada pasien. Namun, AI juga memiliki dampak negatif, salah satunya adalah resiko kebocoran data pasien apabila sistem keamanan tidak memadai. Selain itu, penggunaan AI yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan terhadap teknologi. Sistem mengalami gangguan, proses pelayanan kesehatan juga dapat terganggu. Oleh karena itu, penggunaan AI harus tetap diawasi oleh tenaga medis agar manfaatnya lebih besar dibandingkan resikonya. Prospek artificial intelligence di masa depan. Perkembangan artificial intelligence diperkirakan akan semakin pesat di masa depan. Salah satu prospek yang sedang dikembangkan adalah smart hospital, yaitu rumah sakit yang memanfaatkan AI untuk mengelola berbagai layanan secara otomatis, mulai dari pendaftaran pasien, pengelolaan rekam medis, hingga pemantauan kondisi pasien secara real-time. Selain itu, penggunaan robot medis diperkirakan akan semakin meningkat. Robot tersebut dapat membantu dokter dalam melakukan operasi yang membutuhkan ketelitian tinggi sehingga mengurangi resiko kesalahan. AI juga akan terus digunakan dalam penelitian obat-obatan baru dan pengembangan vaksin. Dengan kemampuan menganalisis data dalam jumlah besar, AI dapat mempercepat proses penelitian yang sebelumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Di masa depan, layanan telemedicine juga diperkirakan semakin berkembang sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa harus datang langsung ke rumah sakit. Dengan berbagai perkembangan tersebut, kualitas pelayanan kesehatan diharapkan menjadi lebih baik, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa artificial intelligence merupakan teknologi yang memiliki peran penting dalam dunia kesehatan. AI mampu membantu tenaga medis dalam mendiagnosis penyakit, mengelola data pasien, mempercepat penelitian obat, serta meningkatkan efisiensi pelayanan di rumah sakit. Dengan adanya AI, kualitas pelayanan medis menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efektif. Namun, penggunaan AI juga harus memperhatikan keamanan data pasien, etika profesi, serta tetap melibatkan tenaga medis dalam setiap pengambilan keputusan. AI sebaiknya dipandang sebagai alat bantu yang mendukung pekerjaan manusia, bukan sebagai pengganti tenaga kesehatan.